enggak. Mau ngapa-ngapain? Enggak. Iya, enggak. Enggak. Selamat pagi, Ibu. Iya, Sus. Ibu sedang apa ya, Bu ya? Sedang duduk. Tadi ada yang ngajak ngobrol gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Bu ya. Saya perawat Fatih. Ya. Saya dinas pagi ya, Bu, jam 8 sampai jam 2 siang. Ibu bisa sebutkan nama Ibu terlebih dahulu? Nama saya Fitri Masatu Jana, Sus. Biasa dipanggil Ibu siapa? Fitri. Oh, Ibu Fitri ya, Bu ya? Iya. Jadi Ibu tadi ngobrol sama siapa, Bu? Tadi itu ada orang manggil saya, manggil Fitri gitu. Terus saya tuh nengok ke sini, Iya. dianya tuh ngajak ngobrol. Terus ngajak ngobrol, saya nyaut ya biasa. Terus ada orang datang, kelihatannya tuh bingung. Jadi aku kayak gini aja sambil ngobrol gitu. Jadi itu sebenarnya nggak ada orang ya, Bu ya? Nggak tahu ada. Jadi gini, Bu. Yang Ibu lakukan tadi itu termasuk halusinasi ya, Bu ya? Halusinasi. Iya, sebelumnya saya tanya dulu, Ibu itu perasaannya gimana sih? Kok bisa sampai halusinasi? Perasaan saya saat ini tuh lagi kosong, nggak tahu, nggak karuan banget, terus pusing gitu. Jadinya ya kayak gini gitu. Jadi Ibu, tujuan saya kesini ya, Bu ya, saya akan menjelaskan tentang halusinasi ya, Bu ya. Terus bagaimana Ibu cara mengontrol agar Ibu itu enggak halusinasi lagi gitu, Bu. Iya, Untuk waktunya Ibu mungkin bisa sekarang ya, Bu ya, bisa, Bu. iya bisa. Untuk tempatnya Ibu maunya di mana? Di sini aja, Sus. Oh, baik, di sini ya, Bu ya. Jadi pertama saya akan menjelaskan halusinasi itu apa dulu ya, Bu ya. Iya. Bu, halusinasi itu kayak sebuah persepsi pandangan dari Ibu ya, Bu ya, tentang, tapi persepsinya itu persepsi palsu, Bu. Jadi yang terjadi itu nggak ada stimulus dari luar. Jadi Ibu tadi yang Ibu lakukan itu, Ibu sebenarnya melihat adanya orang, tapi sebenarnya itu tidak ada ya, Bu ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang jenis-jenis halusinasi ya, Bu ya. Jadi jenisnya itu ada beberapa. Yang pertama itu halusinasi pendengaran ya, Bu ya, atau audio. Jadi Ibu itu kayak tadi Ibu tadi mendengar ya, Bu ya, suaranya, padahal kan itu menurut orang lain itu tidak ada. Jadi yang mendengar itu hanya Ibu, karena Ibu itu sedang halusinasi. Terus yang kedua, halusinasi pengecapan ya, Bu ya, atau gustatorius ya, Bu ya. Jadi Ibu itu lidahnya kayak seperti rasa pahit gitu ya, Bu ya. Padahal Ibu itu tidak makan sesuatu, kayak misal kayak lagi sakit kan pahit ya, Bu ya, lidahnya pasti ya, Bu ya. Terus yang ketiga itu halusinasi penciuman atau olfaktori. Jadi itu Ibu itu mencium bau kayak seperti kayak bau kemenyan atau apa gitu ya, Bu ya, bau yang orang lain itu tidak mencium tapi Ibu itu menciumnya gitu ya, Bu. Terus selanjutnya itu halusinasi sentuhan atau taktil. Jadi Ibu itu kayak ada yang menyentuh gitu, Bu, padahal itu nggak ada orang sama sekali. Ibu kayak merasakan ada sebuah sentuhan di badan Ibu atau dimanapun ya, Bu ya. Terus selanjutnya halusinasi penglihatan ya, Bu ya, atau visual. Tadi kan Ibu ngomong sendiri katanya Ibu melihat ada orang kan, Bu ya. Padahal menurut saya sendiri ya, Bu ya, saya melihat Ibu itu hanya berbicara sendiri, nggak ada orang sama sekali, Bu. Jadi Ibu itu sedang halusinasi penglihatan atau visual. Terus yang terakhir itu halusinasi somotif. Itu perasaan nyeri pada badan Ibu, kayak gimana ya, Ibu itu kayak ada sesuatu seperti ular menjalar pada perut Ibu ya, Bu ya. Itu termasuk halusinasi. Terus untuk responnya mungkin Ibu kayak tadi ya, Bu ya, berbicara sendiri ya, Bu ya. Terus kayak gimana ya, kaget gitu, atau seperti ada orang ya, Bu ya. Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan ya, Bu ya, tentang macam-macam halusinasi ya, Bu. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih Ibu mengontrol atau tidak halusinasi. Jadi yang pertama itu Ibu bisa melatih diri agar menghardik halusinasi ya, Bu ya. Terus yang kedua itu melatih bercakap-cakap dengan orang lain. Terus yang ketiga melatih agar Ibu itu beraktivitas secara terjadwal ya, Bu ya. Terus yang keempat itu melatih Ibu untuk penggunaan obat secara teratur untuk mengontrol halusinasi Ibu ya, Bu ya, untuk mengurangi halusinasi Ibu ya, Bu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih
ibu menghardik halusinasi, jadi menghardik halusinasi itu Bu adalah upaya mengendalikan diri terhadap halusinasi dengan cara menolak ya Bu ya. Jadi ketika ibu sedang berhalusinasi, membayangkan ini ada ini, jadi ibu itu menolak, jadi ibu di otak itu kayak tetap fokus gitu ya Bu ya, harus fokus gitu ya Bu ya. Jadi halusinasi itu tetap akan ada Bu, tetap akan muncul, tapi cara ini itu agar ibu itu tidak larut ke dalam untuk menuruti apa yang ada di dalam halusinasi itu ya Bu ya. Tahapannya itu bisa meliputi cara menghardik halusinasi, terus memperagakan cara menghardik, terus meminta agar memperagakan ulang, terus memantau penerapan cara ya Bu ya. Jadi ibu itu kayak menolak gitu Bu, biar ibu itu tidak larut dalam halusinasi tersebut ya Bu ya. Jadi ibu tetap semangat ya Bu ya. Ibu usahakan biar tetap fokus, jangan mikirin apa-apa, juga ibu itu jangan pikirannya itu kosong ya Bu ya. Jadi yang saya lihat itu ibu masih diem ya Bu ya, masih memikirkan hal-hal yang begitu ya Bu ya, halusinasi ya Bu ya. Jadi gimana sih Bu perasaan ibu setelah saya telah memberikan kayak pengetahuan itu tentang halusinasi? Saya semakin tahu, jadi itu saya itu tadi adanya itu namanya itu halusinasi, Ya, terus tahu jenis-jenisnya, terus cara mengendalikan agar saya tidak menghalusinasi lagi. Iya Bu, betul Bu. Jadi saya sudah melakukan tindakan ya Bu ya, mengajarkan ibu tentang apa sih itu halusinasi, jenis-jenisnya ya Bu ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan obat ya Bu ya untuk mengurangi halusinasi ibu ya Bu ya. Untuk waktunya ibu maunya kapan? Besok aja Sus. Besok ya Bu ya. Terus tempatnya di sini saja ya Bu ya. Ya, di sini saja. Untuk tujuannya mungkin topiknya tadi saya sudah jelaskan ya Bu ya. Saya akan memberikan obat kepada ibu secara teratur agar ibu itu dapat mengurangi halusinasi ibu ya Bu ya. Sudah ya Bu ya, barangkali ibu butuh apa-apa, ibu bisa panggil saya di ruang perawat ya Bu ya, atau ibu juga bisa meminta bantuan keluarga ibu untuk panggil saya ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Pagi Sus, terima kasih.